Halo, halo, halo guys. Welcome back with us. Bersama kami Siantar Sehat. Benar. Bersama kami live menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Halo teman-teman semua, selamat sore, selamat bergabung di live TikTok kami di @siantarsehat. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman, akan live interaktif bersama teman-teman selama 1 jam ke depan. Ya, ya. benar. Nanti kita akan berakhir di jam 4. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar program JKN atau program JKN ya seputar BPJS Kesehatan dan lain sebagainya boleh ditanyakan ya masing-masing ya teman-teman. Ya, benar. Jadi kembali lagi ya bersama kami, saya Arif, Abang Vincent. Yes. Ya. Kita akan menemani teman-teman selama 1 jam ke depan. Yang kemarin pertanyaan yang belum dijawab ya Bang Arif. Ya, benar. Akan kita coba jawab di sini ya teman-teman. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang masih bingung tentang JKN, tentang BPJS Kesehatan, tentang KIS, tentang kesehatan dunia itu juga boleh ditanyakan saya. Iya, boleh. Oke. Belum ada yang bertanya nih Bang. Belum ada ya. Kita tunggu beberapa saat Bang. Sambil apa? Melek banget nih Bang yang di jaringan saya. Sambil dibantu guys tap Iya. layar. Boleh dibantu tap layar guys, dibantu share-share ke teman-teman sekalian. Mana tahu ada yang dari teman-teman paham, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang nggak paham. Nah, gitu dia. Jadi bisa kita tanya gitu. Hidup hanya sesaat, izin tanya. Boleh bertanya Bang, hidup hanya sesaat. Coba ditanyain, apa yang ditanyain? Oh ini Bang David Sibue ya. Bang sebelumnya saya bekerja di PT, bulan 4 semalam di PHK. Jadi BPJS Kesehatan kami gimana? Kalau misalnya bulan 4-nya dia sudah tidak terhitung bekerja, berarti maka nanti nonaktif kepesertaannya di bulan 5-nya, begitu ya. Jadi kalau misalnya Abang bulan 4 itu masih dalam tahap untuk di PHK, maka bulan 5-nya sudah nonaktif kepesertaannya. Tapi tergantung lagi, ada kebijakan dari perusahaan itu kalau misalnya nonaktif karena PHK ditanggung jaminan kesehatan selama 6 bulan ke depan. Seperti itu. Nanti dipastikan aja coba di sama HRD atau Abang bisa cek kepesertaan Abang. Begitu ya? Ya. Bang David. Jawab ya Bang David. Selanjutnya nih Bang, dari pertanyaan dari hidup hanya sesaat lagi. Siap. Bang, kalau dari BPJS Mandiri beralih ke gratis gimana caranya Bang? Pertanyaan Ya, setiap bulan ya? Setiap hari. Yes. Kalau dari BPJS Mandiri berpindah ke gratis KIS bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk wewenangnya itu sendiri dikembalikan kepada pemerintah seperti itu. Kalau misalnya mau dapat yang PBI APBD yang ditanggung oleh pemerintah daerah, maka Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi langsung ke pemerintah daerahnya melalui kantor kelurahan atau kantor desa. Seperti itu. Jawab ya Kak, hidup hanya sesaat. Oke, selanjutnya Bang. Ada Fisik Andi, OP170. Apa masih mengurus perpindahan kelas kalau kami ASN pindah golongan kedua ke golongan 3? Ya, baik pelaporan ya Bang ya? Iya, benar. Jadi kalau misalnya Abang posisinya masih kelas 2, saat ini kan golongan 2 ya. Golongan 2 kan masih kelas 2 ya. Kalau misalnya sudah golongan 3 dia sudah kelas 1. Jadi nanti Abang baik pelaporan aja. Cepat kok melaporkannya itu nanti tinggal dibawa surat SK terbaru, SK pengangkatan seperti itu. Nanti akan kita sesuaikan seperti itu. Iya, benar. Terjawab ya Kak. Selanjutnya nih Bang, pertanyaan dari Kak Your Girls. Bang, kalau sakit hati habis diselingkuhin bisa pakai BPJS Kesehatan nggak? Mungkin kalau liver bisa ya. Kalau liver bisa. Kalau livernya bisa. Tapi kalau sakit hati yang di pikiran, kalau itu susah gitu kan. Susah, itu ke psikolog mungkin. Ya, jadi seperti itu ya, Kak Girls. Oke. Mojang MPI, JKN Mobile lupa kata sandi gimana? Ya Kakak tinggal pilih lupa kata sandi aja. Nanti lupa kata sandi, nanti dipastikan nomor handphone yang sudah diinput di sistem kepesertaan kami masih ada pulsanya, supaya nanti bisa dikirimkan kode OTP. Kita bisa pakai perubahan email. Nanti kalau misalnya email atau nomor handphonenya itu sudah tidak digunakan lagi, maksudnya sudah lama seperti itu, nanti Bapak dan Ibu tinggal ke akses mobile ini aja.
ke Pandawa, Pandawa. ya di 0818165165 untuk perubahan datanya. Begitu ya. Ini nomornya nih. Oke, selanjutnya Bang, pertanyaan juga nih Bang dari Kak Fakulta. Bang, cara mengaktifkan BPJS yang hilang gimana? Nah, kalau misal BPJS hilang, sepertinya nggak ada kasus BPJS hilang ya. Mungkin kartunya yang hilang. Fisik, ya. Tapi kalau misalnya dari BPJS sendiri untuk saat ini nggak ada pencetakan kartu lagi Kak. Jadi Kakak bisa cek di aplikasi kita yang namanya itu Mobile JKN. Bener. Itu bisa di download di App Store atau di Play Store. Play Store. Ya benar. Ya, benar. Udah satu kali Kak. Selamat datang teman-teman semua. Kami dari BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar akan mengadakan ini live interaktif ya sama Bapak Ibu, sama teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seputar BPJS Kesehatan atau program JKN silahkan banget boleh ditanya-tanya ya. Selamat datang untuk 1,1 Wis. Iya. Waduh, kencang banget nih Bang jadi. Kita jawab pertanyaan satu-satu ya, Bapak Ibu ya. Dari Bang Maulana Azza nih Bang. Boleh, apa itu? Bang, pemutihan BPJS itu benar atau tidak ya Bang? Oke. Silakan dijawab. Nah, jadi BPJS Kesehatan itu memang ada diwacanakan untuk pemutihan ya teman-teman. Tapi balik lagi itu kan masih dirumuskan, kita masih menunggu regulasi pasti dari pemerintah pusat. Jadi kita doakan saja semoga cepat selesai keputusan tersebut dan launching. Dan kalau misalnya pun memang sudah ada keputusan bulatnya pasti bakal diinfokan ke teman-teman sekalian kok. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Oke. Sekali. Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Rahayu 13. Apa itu? Bang, cara mengaktifkan KIS yang sudah dinonaktifkan gimana ya Bang? Ya, untuk mengaktifkannya gampang sekali, ada dua cara ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya mau tetap di segmen yang sama, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat seperti itu supaya didaftarkan kembali, diusulkan kembali kepesertaannya. Atau yang kedua, kalau misalnya Bapak dan Ibu perlu dalam waktu dekat mengakses layanan seperti itu, maka bisa beralih ke segmen mandiri. Segmen mandiri itu kan ada 3 ya Bang ya? Iya benar. Kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Kelas 3-nya di 35.000, kelas 2-nya di 100.000 dan kelas 1-nya di 150.000 per bulan per jiwa. Oke. Ya. Oke. Boleh. Selanjutnya Bang, ada pertanyaan juga nih Bang dari Kak Juju. Apa itu Kak Juju? Bang, kalau BPJS Mandiri nggak ikut pemutihan ya Bang? Nah, BPJS Mandiri untuk sampai saat ini ya Bapak dan Ibu isunya yang kami terima BPJS Mandiri yang di kelas 3 yang akan dilakukan penghapusan terhadap tunggakannya. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Sampai saat ini ya nanti nggak tahu bagaimana berkembangnya, apakah nanti bisa di kelas 2 atau kelas 1. Tapi informasi yang kami terima di BPJS Kesehatan masih di kelas 2, di kelas 3 seperti kelas itu. 3. Terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Suci Dilan. Kak, saya penerima PBI JKN, apa bisa digunakan untuk operasi sesar? Bisa banget ya. Bisa banget ya. Kalau sesar itu berarti nanti di FKRTL ya, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut di rumah sakit, nanti tinggal saja mengunjungi saja ke rumah sakitnya seperti itu. Dari Bang Juju nih Bang, thank you Bang. Sama-sama Bang. Sama-sama. Oke, selanjutnya nih, waduh kencang banget nih Bang. Ada dari Kak Yulia Fitriani. Pemutihannya sampai kapan Bang? Nah, pemutihannya belum berlangsung. Belum berlangsung lah. Kita masih menunggu. Kak ya. Sabar saja menunggu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu posisinya sedang dalam mau mengakses layanan, jangan ditunggu pemutihannya, tapi langsung saja dibayarkan tunggakan iurannya ya. Gitu. Terjawab ya Kakak Ibu. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan juga nih Bang, dari Kak Ai. Kak, aku baru daftar BPJS dan pakai auto debit. Yang pembayarannya itu satu untuk auto debit juga atau tidak? Gimana ya? Bentar. Kak, aku baru daftar BPJS dan pakai auto debit. Yang pembayaran satu itu auto debit juga atau tidak? Oh, berarti mungkin satu kakak ya? Oke. Kalau misalnya dia dalam satu entitas yang sama dalam satu virtual account, ya pasti akan didaftarkan sama semua itu. Kecuali kalau misalnya berbeda ya. Jadi yang anaknya sendiri, baru orang tuanya sendiri, nah itu yang berarti berbeda ininya auto debitnya. Tapi kalau misalnya dia dalam satu entitas, satu virtual account, maka auto debitnya sama. Jadi ya. Berarti sama-sama dipotong. Benar. Terjawab ya Kak. Selanjutnya ada juga pertanyaan. Lagi. Dari Kak Anak Kampung. Tapi kalau mau ngurus juga ke kantor lurah nggak bisa, harusnya ke kantor ya. Nah,
Kalau misalnya di apa nih ya, dapatnya PBI. gratis ya, PBI ya. Nah kalau misalnya ke kantor BPJS Kesehatan itu tidak bisa untuk pendaftaran yang PBI ya, Bapak Ibu ya. Hanya di kantor itu hanya untuk yang mandiri, untuk registrasi mandiri. Jadi memang Bapak dan Ibu masing-masing daerah itu punya kebijakan masing-masing untuk pengusulan terhadap datanya, data masyarakat yang akan diusulkan sebagai PBI seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi di lurahnya mereka tidak tahu, maka Bapak dan Ibu coba cari tahu lebih lanjut aja kemana stakeholdernya yang mengurus bagian bantuan iuran ini gitu ya. Coba dicari tahu aja lebih lanjut ya Bapak Ibu, karena masing-masing tiap daerah punya kebijakan masing-masing. Seperti itu. Beda-beda Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Enita nih Bang. Ya. Pak mau tanya, kalau mau aktif Kak lagi BPJS gimana ya? Mau jawab? Oh berarti mungkin non aktif ya? Iya non aktif. Nah, Non-aktifnya di segmen apa dulu? Iya Ya kan? benar. Atau karena tunggakan, Benar. atau karena baru resign. Nah itu coba dilihat dulu ya Kak. Penyebab non aktifnya itu seperti apa? Ini ada dari UTI 123 mau turun BPJS dari kelas 2 ke kelas 3 gimana? Gimana prosedurnya berarti ya? Ya, kalau benar. misalnya mau merubah, berarti Bapak dan Ibu bisa mengakses melalui aplikasi Mobile JKN saja. Ya. Aplikasi Mobile JKN ini bentuknya seperti ini di atas ya. Nanti Bapak dan Ibu ketika berhasil sudah di situ, sudah berhasil login, Bapak dan Ibu tinggal klik aja perubahan data. Nanti perubahan data tinggal pilih turun kelas berarti di kelas 3 seperti itu. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah melakukan di bulan ini, maka pertanggal 1 di bulan depannya sudah aktif di kelas yang turun. Tapi ingat lagi Bapak dan Ibu, kalau untuk perubahan data peserta itu harus 1 tahun terlebih dahulu di kelas yang sama. Ya. Misalnya Bapak dan Ibu harus 1 tahun dulu di kelas 2, baru bisa nanti turun kelas seperti itu. Itu ya. Terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Boleh. Kak Nurbayuna. Oke. Assalamualaikum Bapak, saya 3 bulan nggak angsuran. Terus gimana Pak? Berarti dia nunggak dong? Nunggak, ya. Nah berarti mohon dilunaskan ya Kak. Dilakukan pelunasan pembayaran ya. Iya, Kak Nurbayuna. Oke. Oke. Selanjutnya ada Ini juga Kak Nia apa tuh? Hikmah dari awal punya BPJS itu PBI, tapi saya juga notifikasi WhatsApp katanya saya punya tunggakan. Kalau misalnya punya tunggakan itu berarti Bapak dan Ibu pernah mendaftarkan sebagai peserta PBPU atau mandiri. Iya. Seperti itu. Nanti untuk ngeceknya sebenarnya gampang sekali Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal download aplikasi Mobile JKN saja. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di info iuran atau info tunggakan ya. Nanti kita bisa lihat. Jadi Bapak dan Ibu kelihatan itu dari bulan berapa tidak membayar iurannya. Nanti Bapak Ibu jadi ke reminder, oh iya ternyata saya dulu pernah segmennya mandiri. Seperti itu. Itu ya, di aplikasi Mobile JKN gampang banget. Ya. Di info riwayat pembayaran dan info iuran. Nanti bisa kelihatan di situ. Dicek-cek aja ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Rahayu tadi nih Bang, Rahayu 13. Kak, untuk mengaktifkan KIS kembali ada biaya nggak ya? Untuk biaya KIS kembali ya, KIS kembali berarti itu dapat PBI ya, lagi. PBI ya, yang untuk yang dapat yang penerima bantuan iuran ya. Kalau untuk biaya tidak ada biaya sih, tidak ada biaya gitu. Semuanya gratis Bapak dan Ibu kalau berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Terkecuali kalau misalnya ada iuran ya Bapak dan Ibu ya, nah, itu baru memang Bapak dan Ibu harus membayar. Tapi untuk bagian administrasi, baik itu di MPP atau di kantor BPJS Kesehatan ataupun secara non tatap muka, begitu non tatap muka berarti Pandawa seperti itu, kita tidak mengenakan biaya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya menemukan oknum yang mengambil iuran iya, ya? mengambil iuran misalnya untuk peralihan ini Bapak dan Ibu tinggal bayar ini begini. Nah itu sudah namanya calo. Bapak dan Ibu bisa melaporkan ke kantor BPJS terdekat untuk bisa ditindaklanjuti ya. Oke, Kak Novi Arini. Kak, tadi banget aku daftar BPJS Mandiri, alah malah udah kedaftar pemerintah. Dan siapa yang daftarin? Siapa yang daftarin berarti pemerintah daerahnya sendiri Kak yang mendaftarkan. Gitu ya. Alah malah udah kedaftar pembeda ya. Bagus dong. Kakak bisa dapat iuran yang gratis dari pemerintah. Privilege Bang. Yes. Gratis loh. Pemerintah daerahnya sayang sama kakak makanya didaftarin. Iya. Gitu. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Julaika. Pak, saya daftar BPJS lewat JKN, Oke. tapi ini kosong. Maksudnya gimana ya Pak?
Daftarnya melalui aplikasi apa? Apakah yang mendaftarkan yang lewat Pandawa? Apakah daftar mobil JKN? Ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya nikah nggak boleh kosong karena Iya. itu sebagai salah satu syarat loh. Itu Daftarnya sebagai- waktu di mana gitu kan? Coba di komen-komen Kak. Iya, ini kan identitas ibu, bapak. Nah, Iya. jadi nggak mungkin kosong sih. The Clover ini. The Clover apa tuh bang? BPJS Ojo ruwetnya di mana Pak? Ruwetnya di Coba mana? dikasih tahu Pak. Ruwetnya di mana ya? Jadi nanti kalau misalnya Bapak ruwetnya di rumah sakit, kita ada namanya petugas BPJS 1 Iya. dan petugas PIPP. Nanti Bapak dan Ibu bisa tanyakan di situ. Kalau misalnya Bapak dan Ibu terkendalanya misalnya di luar selain di rumah sakit, Bapak dan Ibu tinggal menghubungi call center 165. Seperti itu. Jadi banyak kanal-kanal pengaduan kami Bapak dan Ibu, jadi jangan khawatir kalau misalnya terkendala seputar BPJS Kesehatan. Gitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Terjawab ya Bapak Ibu. Ih, Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari KL. Pak, saya pekerja mandiri, Oke. tidak nunggak, bisa nggak pindah ke yang gratis? tidak nunggak bisa. Tidak nunggak. Bisa atau tidak bisanya itu kembali lagi ya Bapak dan Ibu, tergantung pemerintah daerahnya atau Iya. ininya. Apakah data dari Bapak Ibu eligible untuk dialihkan sebagai penerima bantuan iuran? Gitu ya. Nah, Tapi kalau misalnya tadi nanyanya bisa atau enggak ya bisa-bisa bisa saja. saja. Ya. Coba diajukan aja dulu Iya, ya. gitu ya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Saput Bintang. Pak, aku lamar kerja di website BPJS, kenapa tidak ada respon ya Pak? Nah, memang kalau misalnya dari mungkin yang di apply saat ini pegawai tidak tetap ya, Iya. pegawai administrasi tidak tetap. Nah, memang sistemnya itu dikumpulkan dulu dan ketika memang ada lowongan nanti bakal diambil dari big data itu tadi. Nah, jadi coba di apply aja, ditunggu sampai akhir tahun nanti. Memang pembukaannya itu nanti per tahun ya, nanti di awal tahun depan nanti dibuka lagi, nanti coba di apply lagi aja Ya. gitu ya. Jadi yang memenuhi kualifikasi yang akan ditelepon ya Bapak dan Ibu ya. Iya. Gitu ya. Jadi ya sabar-sabar saja menunggu ya Bapak Ibu ya. Begitu. Untuk dari Kak Sagitarius, berarti bulan Desember ini ulang tahun ini ya. Iya. Bentar lagi ulang tahun Kak Sagides. Assalamualaikum Pak, mau tanya apakah bisa BPJS secara online? Bisa banget. Bisa melalui kanal kami di non tatap muka, bisa melalui aplikasi Pandawa atau Mobile JKN. Gampang banget kalau misalnya Pandawa di 081 165 165. Ya. Seperti itu. Ada di atas ya. Ya. Baru di Mobile JKN juga ada. Seperti itu. Benar. Selanjutnya nih Pak, ada Oke. pertanyaan dari Bang Boleh. Ojan AR. Permisi Pak, maaf Pak, saya mau nanya. Saya kan dari Dasil 2. Sekarang saya lagi hamil. Apa bisa dapat PKH? Oh, untuk PKH itu kan program keluarga harapan ya. Oh. Kalau PKH itu dari Kemensos ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau untuk seputaran program tersebut dari BPJS Kesehatan kami tidak bisa intervensi ya Bapak dan Iya. Ibu bisa masuk atau tidak masuk seperti itu. Nah, untuk PKH sendiri kan secara vertikal nih Bapak dan Ibu bisa coba menghubungi terlebih dahulu ke kelurahan atau ke kantor desa untuk lebih tahu ya. Yep. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Apalagi ini. Tapi sebelum itu Bang, Apa ini, tuh, Bang? karena kita kan live-nya kan tiap minggu ini 3 kali Iya, nih, bener. supaya Bapak dan Ibu ternotifikasi ketika kami live. Bapak Live. Ibu boleh nih banget nih, kita kasih 5 detik deh untuk di-follow terlebih Follow dahulu dulu. kami ya. Yo, coba Ya. di-follow dulu Bapak dan Ibu supaya nanti nggak ketinggalan informasi dari kami seperti itu ya. Nggak tahu Kak. nggak kejawab di live kali ini ya kan Bang? Bisa ditanyakan di live-live ke depan gitu. Benar sekali, karena kami akan live itu secara berkala ya Bang ya. Iya, benar. Dalam 1 minggu itu 3 kali. 3 Jadi kali, Bapak dan teman-teman. Ibu biar nggak ketinggalan informasinya di follow Follow ya. dulu. Ya. Yes. Boleh? Boleh dong follow-nya 5 4 3 2 1. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah follow. Kita lanjut Bang. Yuk. Oke Bang, ini ada pertanyaan nih Bang Oke. dari Bang Farhan Atta. Oke, Bang apa, mau Bang? tanya, kalau nama belum diperbaharui lagi apa bisa dipakai? Nama diperbaharui. Oh, untuk kepesertaan bayi nyonya berarti ya? Iya, bisa jadi. Jadi kepesertaan BBL bayi baru lahir yang ada kartu kepesertaannya itu kan aktif di 3 bulan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi selama dalam 3 bulan tersebut Bapak dan Ibu orang tuanya wajib memasukkan si anak ke dalam kartu keluarga. Iya. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam KK, maka Bapak dan Ibu wajib untuk melaporkannya kembali ke BPJS Kesehatan supaya bisa divalidasi namanya. Begitu ya Bang ya? Yes, benar. Iya. Jangan lupa dilaporkan ya teman-teman. Benar. Selanjutnya. Karena bisa aja Bang kalau misalnya tidak dilaporkan ini nonaktif kepesertaannya, Oh, terutama sayang di yang banget. PBI JK. Jadi kan sayang banget ya. Kita tertib administrasi Bapak dan Ibu, yakinlah karena kedepannya akan lebih mempermudah Bapak Ibu. Benar. Gitu ya.
Ya, Terjawab lagi ya, bang. Bang Farata. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Agus. Oke. Kak, BPJS saya tunggakannya udah besar. Kira-kira ada keringanan nggak ya dari BPJS? Masalahnya kerja saya cuma guru. Nah, jadi ada keringanan ya kalau Iya, keringanan dari keringanan. BPJS Kesehatan sendiri, Bapak dan Ibu, kami itu menghitung iurannya maksimal adalah 24 bulan per 1 bulan berjalan. Yes. Jadi 2 tahun plus 1 bulan seperti itu Bang. Jadi kalau misalnya tunggakan sudah lama, bahkan sudah 3 atau 4 tahun, yang diperhitungkan hanya 24 bulan per 1 bulan berjalan lagi. Tapi itu lagi Bapak dan Ibu keringanan yang pertama. Keringanan kedua, Bapak dan Ibu dapat membayarkan tunggakan iurannya secara mencicil. Melalui program apa nih Bang Arif? Program rehab dong. Rehab, rencana Yes. pembayaran bertahap yang bisa diakses melalui 2 nih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mendownload aplikasi mobile JKN yang di atas melalui App Store atau Play Store, atau yang kedua bisa datang ke kantor BPJS terdekat. Yes. Seperti itu, Bang. Iya, terjawab ya Bang Agus. Hmm. Semoga mendapat keringanan yang hakiki. Oke, Ini. selanjutnya nih Bang. Raja Laut, Raja Bang, Laut. dijawab. Bang. Oke. Ke ini Bang, ditanya ulang lagi aja ya. Kok nggak dijawab katanya tadi? Iya. Ditanyakan lagi Bang. Karena soalnya ketimbun dia banyak. Ketimbun, rame banget nih Bang. Oke, selanjutnya nih Bang. Oke. Dari Kak Bunda Azahra. Oke, betul. Pak, BPJS nunggak udah dibayar 1 bulan kemudian baru digunakan kok kena denda ya? Iya. Ya Bapak dan Ibu, memang seperti itu ya Bapak dan Ibu. Maka tertiblah untuk membayar iuran setiap tanggal 10 ya Bang ya. Supaya Bapak dan Ibu tidak terkena denda. Tapi denda itu Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu mengakses rawat inap saja. Kalau tidak rawat inap, hanya boleh dirawat jalan di FKRTL atau FKTP, bisa nggak ada kena denda. Seperti itu ya. Terjawab ya Bunda Azahra. Yoi. Oke, selanjutnya ada dari Mumi Nyonya Alea. Kak, kok harus nunggu 14 hari ya? Masih belum aktif ya Pak? Nah, itu berarti mungkin dia baru aja mengaktifkan BPJS ya Pak? Benar. Memang ada masa tunggunya ya Bapak Ibu ya. Begitu. Ditunggu aja ya Mumi. Oke. CapCut katanya ada pemutihan. Iya memang ada Kak, tapi sampai saat ini masih dalam tahap perencanaan ya Bapak dan Ibu. Iya. Belum ada realisasi. Kita sabar menunggu saja ya. Iya. Bapak dan Ibu terima kasih. Terima kasih Bu Bapak. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Tia. Bang, masih yang bisa. gambar burung ini ya? Iya, gambar burung. Oke. Bang, masih bisa diurus BPJS anak masih bayi yang hak lewat dari 3 bulan. Bisa banget, bisa banget dong. Bisa banget Bapak dan Ibu untuk melakukan registrasi terhadap anaknya walaupun sudah lewat dari 3 bulan. Cuma ada Bapak dan Ibu ketika sudah lewat dari 3 bulan, menurut Permenkes ya seperti itu ya, ada peraturan pemerintah, maka Bapak dan Ibu wajib membayarkan iurannya ketika bayi tersebut lahir di bulan dia. Jadi terhitung dari bulannya lahir ya Bapak dan Ibu. Nanti ketika Bapak dan Ibu sudah registrasi dan sudah melakukan pembayaran kalau sistemnya yang mandiri ya, gitu ya Bang, maka membayarkan iurannya dikali 3 seperti itu. Atau terhitung dari dia lahir, bulan lahir, gitu ya. Benar. Oke, terjawab ya Kak Tia. Selanjutnya dari Bang mana ya? Sayangnya kamu ini, Sayangnya kamu. Kak, kalau BPJS menunggak mau dijadikan ke BPJS pemerintah gimana caranya? Oh, ini banyak banget ini caranya. Banyak banget. Caranya Bapak dan Ibu, kalau misalnya BPJS pemerintah itu kan semuanya wewenang dari pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Bapak dan Ibu bisa ditanyakan terlebih dahulu ke pemerintah daerahnya melalui yang paling bawah dulu, bisa ke kantor kelurahan atau kantor desa, seperti itu ditanyakan bagaimana mekanisme untuk mendapat bantuan pemerintah di JKN begitu ya. Benar. Dilaporkan aja ya teman-teman ke kelurahan terdekat. Ditanya-tanya lah sharing-sharingnya. Di sharing gimana caranya gitu. Ini nih Bang Abeng. Bang, saya guru PAUD cuma honor doang, tapi di BPJS Kesehatan datanya guru sertifikasi. Itu gimana ya Bang? Kalau di BPJS Kesehatan kami nggak ada buat datanya guru sertifikasi, nggak ada sih Bang. Kalau segmennya bisa jadi P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tapi kalau misalnya tulisannya data guru sertifikasi itu nggak ada, begitu ya Bang? Iya, gitu ya. Oke. Nanti Abang bisa cek dulu info peserta Abang gimana melalui aplikasi mobile JKN. Di atas ya, di download terlebih dahulu. Ya, biar lebih pasti Bang. Benar. Oke. Adik gemoy, Bang, bayar pakai dana bisa nggak? Bisa banget. Kakak dan abang sekalian, untuk channel pembayaran di BPJS Kesehatan itu kita hampir ada 1 juta loh. 1 juta loh. Jadi semuanya bisa Bapak dan Ibu untuk melakukan pembayaran, baik itu Dana, Shopee atau yang lain-lainnya. Karena ini kan ya.
Udah begitu Datit, Sotit, Bapak dan Ibu bisa pakai Alfa April, ya. iya Indo April gitu Ya, semuanya bisa Bapak Ya. Ibu. Selanjutnya ada juga pertanyaan nih Bang dari Kak Mozamos. Kak, emang harus bayar juga ya biarpun udah dipindah ke yang gratis? Ya. Harus dong. Benar ya? Iya benar. Kalau misalnya itu yang dibayarkan itu tunggakan-tunggakan pada saat Bapak Ibu sekalian di Mandiri. Benar sekali. Ya, dan Ya. itu akan melekat. Benar, ya kan, Bang? benar. Ya. Jadi akan terhapus kalau misalnya Bapak dan Ibu membayar tunggakannya, begitu ya? Yes, benar. Tolong dibayarkan ya Kak Moza. Selanjutnya nih dari Kak Tia, oke Kak Tia, coba. Kak Tia. Tapi BPJS saya gratis Bang, nggak tiap bulan bayar. Punya anak berarti yang bayar. Kak Tia ini tadi yang bayi ya? Yang bayi tadi ya Kak? Iya, kayaknya. Kayaknya ya. Iya. Sepertinya kalau misalnya Bapak dan kalau misalnya Kakak kemarin lahirannya di mana Kak? Apakah di rumah sakit? Enggak. Kalau misalnya lahirannya di rumah sakit, kepesertaan bayi itu langsung didaftarkan sama pihak rumah sakitnya Kak. Coba dicek dulu di info peserta, memang bayinya belum terregistrasi atau enggak seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah nggak terregistrasi lagi dan udah lebih dari 3 bulan, sudah nggak bisa lagi diregistrasi. Ya. Jadi Bapak dan Kakak bisa pakai PBPU Mandiri di kelas 3. Karena kan PBI ya kan? Ya. PBI kan perawatan kelas 3, maka si adiknya juga harus sama. Begitu ya? Siap ya Kakak. Selanjutnya nih, Bang Kejora. Kejora. Bang, kita jika kita bayarkan tunggakan, entar berapa lama kita nunggu aktif lagi? Di hari yang sama bisa aktif Bapak dan Ibu, begitu ya? Ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu membayarnya di jam 7 pagi, ya sekitar jam 8 atau jam 9 itu aktif. Maksimal di 3 kali 24 jam setelah Bapak dan Ibu melakukan pembayaran. Yes. Ya, Nah. kami ingatkan supaya tidak membayarkannya di akhir-akhir bulan. Iya. Karena takutnya di akhir bulan nanti tidak diproses sama bank, ujung-ujungnya Bapak dan Ibu terkena ini tunggakan seperti ini, jadi menunggak iurannya gitu ya. Jadi kami sarankan memang membayarnya di tanggal 10 ya Bang, setiap bulannya. Seperti itu. Jawab ya Bapak Ibu. Kak Diana tadi ya. Iya, selanjutnya nih Bang dari Bang Hardi nih Bang. Oke. Bang, kalau pindah BPJS biaya berapa Pak? Pindah BPJS ini maksudnya pindah bagaimana nih ya kan? Tapi apakah pindah skesnya atau pindah hak perawatan pasnya? Atau Boleh pindah coba. segmen. Tapi kayaknya nggak ada di iuran biaya ya. Benar. Untuk administrasi nggak ada, di BPJS Kesehatan nggak ada biayanya ya Bapak Ibu ya. Untuk administrasi Oke. gratis. Oke. Ini Kak Ni titik login Sapsanya tidak muncul di aplikasi, gimana itu? Kakak nanti aplikasinya di reload dulu, dihapus dulu, baru diinstal lagi setelah itu. Tapi dipastikan juga kalau misalnya jaringannya aman ya. Iya. Kak bisa pakai hotspot terlebih dahulu atau pakai wifi seperti itu. Karena Sapsanya itu berhubungan erat dengan bug aplikasi atau dengan jaringan selulernya seperti itu. Ya? Terjawab ya Kak. Selanjutnya ada juga nih Bang pertanyaan dari Kak Rosi Pratiwi. Siap, itu Kak. Kak, aku daftarin BPJS anakku di aplikasi JKN, tapi Oke. kenapa nggak aktif ya? Daftarinnya berarti segmen mandiri berarti ya? Iya, Kalau misalnya segmennya mandiri memang ada masa tunggunya 14 hari seperti itu. Nanti dicek aja di info virtual account kapan bisa dilakukan pembayarannya. Yap. Biasanya 14 hari dari situ nanti akan ada tertera di situ nomor virtual account pembayarannya. ditunggu aja ya Kak Rosi. Di Selanjutnya. Kak Amanda ini, Kak Amanda Putri. Kak, BPJS saya sudah mati lama dari pabrik. Kalau misalnya mau diaktifkan kembali, apakah terkena denda? Kalau misalnya pengaktifan kembali tidak terkena denda ya. Iya. Jadi status kepesertaan kakak masih cuma nonaktif saja. Jadi nanti ketika sudah diaktifkan kembali, bisa itu ketika kakak bekerja lagi maka pegawai swasta atau beralih ke segmen mandiri, begitu ya. Nanti tinggal dipilih hak perawatan kelasnya saja. Iya. Jadi tidak terkena denda ya, tidak terkena denda dan tidak ada tunggakan iuran Tidak ada juga, Bang. tunggakan iuran. Jadi posisinya dia hanya cuma nonaktif aja. Yes, jangan Gitu, takut. ya. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada dari tim salju tanda seru. Oke, ya, betul. Kak, kalau nunggak 5 tahun gimana cara ngurusinnya ya? Oke, boleh. Bang Rim, jawab, Oke, Pak. jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nunggaknya itu 5 tahun, dari BPJS Kesehatan sendiri hanya mengharuskan Bapak Ibu sekalian membayar di 2 tahun plus 1 bulan berjalan atau 24 bulan plus 1 bulan berjalan gitu ya. Nah, jadi kalau memang merasa berat untuk dibayar sekaligus, jadi dari kami juga ada program yang namanya itu program rehab. Yes, Apa tuh benar Bang? sekali. Program rehab. Rehab itu rencana Yes. pembayaran bertahap ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa memprosesnya itu bisa dari online ataupun dari tatap muka. Dari online Bapak Ibu sekalian bisa dengan cara mendownload mobile JKN dan di situ ada program rehab
tes aja di situ, nanti ada simulasinya. Kalaupun memang masih bingung, bisa datang di BPJS Kesehatan terdekat. Yes, Jadi nanti BPJS terdekat ya. Iya, jadi nanti dibantu sama teman-teman telecollecting kita, gitu ya. Terjawab ya, Pak Tim Salju. Oke. Selanjutnya Siapa nih? ke Kak Nisa nih, Bang. Kak Nisa, Dari Kak kamu Nisa. tanya bisa nggak Askes pindah ke Askes lain? Maksudnya Vaskes ini berarti ya? mungkin, ya. Ya, KTP ya, fasilitas Yes. kesehatan tingkat pertama. Jadi mau berpindah, bisa banget. Bisa banget. Perpindahan Vaskes itu, Bapak dan Ibu di BPJS Kesehatan bisa dilakukan dalam 3 bulan 1 kali. Yes. 1 kali dalam 3 bulan begitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada rangka jalan-jalan seperti itu kan, Ya. ke suatu tempat dalam jangka yang waktu lama, misalnya 1,5 bulan gitu kan, Ya. dipindahkan saja Vaskesnya karena bisa dipindahkan lagi dalam 3 bulan berikutnya. Seperti itu. Terjawab ya, Bapak. Yoi. Ibu, selanjutnya ada pertanyaan juga nih. Untung Sunarto, ganti akun boleh nggak? Ganti akun ini maksudnya gimana? Ganti akun mobile JKN atau ganti apa? Ya kalau ganti akun mobile JKN di dalam satu handphone itu bisa 3 ya, sampai 3 NIK Bapak Ibu. Gitu ya, jadi kalau misalnya dalam satu keluarga itu ya handphonenya cuma 1, tapi segmennya berbeda-beda, bisa banget didaftarin di satu handphone itu. Maksimal 3 akun ya. 3 akun. Oke, selanjutnya ada Nih, pertanyaan. Pak Chat. ya, CapCut. Pak, kalau misalnya melakukan pencicilan, kapan bisa aktif kembali? Bisa aktif kembali ketika Sudah lunas. Iya. Ya, sudah lunas ininya, tunggakannya ya. Oke, selanjutnya nih. Dari Kak Nisa lagi nih, Bang. Kena biaya nggak kalau pindah Vaskesnya? Enggak kena. Enggak, gratis ya? Ya, bahkan kakak bisa melakukan perubahannya dari rumah aja. Di rumah aja. Gimana nih Bang caranya? Gampang banget gitu. Dari mobile JKN. Yes, ya. bisa di-download melalui App Store atau Play Store ya Bapak dan Ibu ya. Benar. Di-download saja, tinggal registrasi kalau misalnya belum punya akun, atau misalnya kalau misalnya lupa kata sandi, lupa kata sandi, Iya. masuk tinggal klik perubahan data peserta, baru klik perubahan FKTP. Seperti itu, gampang banget. Gampang banget. Nanti per tanggal 1 di bulan depan sudah aktif. Udah aktif. Iya. Udah berpindah ya kan, Bang? Yoi. Oke, selanjutnya. Bunda Rizal hadir di Cirebon Timur, kakak mau tanya, silahkan. Oke, Di samping silakan. Cirebon ya. Waduh. Salam kenal. Salam Tapi kenal. dari mana nih, Bang? Dari Pematang Siantar ya, Sumatera Utara. Yoi, boleh lagi dan kakak. Oke, Apa nih, Kak? selanjutnya dari Kak Wiwin, Kak Wiwin. Kak, kalau lupa password JKN gimana? Tinggal klik aja lupa kata sandi, ya. Nanti lupa kata sandi bisa ada 2 itu, pakai email atau pakai nomor handphone. Ya, dipastikan juga nomor handphonenya aktif dan ada pulsanya minimal Rp500. Seperti itu, supaya bisa mengirimkan kode OTP. Yes, Gitu nah. ya. Selanjutnya nih, Bang, ada dari Kak Marlina nih, Bang. Pak, kalau ada BPJS pemerintah tapi dari Sulawesi Utara, boleh nggak saya pakai berobat di Kalimantan? Bisa banget. Bisa banget Bisa dong. banget ya Bapak dan Ibu ya. Kalau jadi di dalam program JKN itu kami mengenal prinsip portabilitas ya Bapak Yes. Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu lagi di suatu tempat seperti itu dan mau mengakses layanan kesehatan bisa banget ya. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan emergency Bapak dan Ibu. Emergency Bapak dan Ibu bisa tinggal mengakses layanan IGD di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu perlu untuk di FKTP terlebih dahulu, misalnya kayak yang sakitnya cuma demam atau cuma batuk pilek gitu ya, yang bisa diselesaikan di FKTP, maka datang saja ke FKTP terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Maka akan tetap dilayani seperti itu ya. Terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih, Oke. Bang. Ada dari Capcut lagi nih, Bang. Wih, Kalau sakit sebelum lunas ya nggak Iya. bisa pakai BPJS dong. Bener. Iya dong, bener dong. syarat kepesertaan di BPJS Kesehatan itu untuk dijaminkan, maka dia kepesertaannya harus aktif. Aktif. Kakak. Begitu ya. Benar. Selanjutnya. Ini Bayu Fili. Bayu Fili. Bang, suami kan sudah tidak bekerja lagi, tapi kok masih terdaftar BPJS-nya ya Bang? Solusinya Bang, kalau misalnya BPJS-nya terdaftar ya masih terdaftar, cuma status kepesertaannya pasti nonaktif. Ini start daftarnya nonaktif atau aktif ini Kak? Coba boleh dijawab Kak. Bayu Bayu Fili. Fili. Ya. Oke. Stefani Aulia Hasibuan. Saya baru buat BPJS. Waduh, mana tadi? Baru buat BPJS lewat Pandawa BPJS, tapi biaya BPJS saya 280.000. Kenapa bisa begitu Kak? Iya, karena ini Kakak Stefaninya tidak mendaftarkan kepesertaan bayinya sejak baru lahir. Iya. Maka tertunggaklah dia. Iurannya terakumulasi ketika Bapak dan Ibu ketika bayi tersebut lahir seperti itu 280.000.
begitu dibayarkan saja kan nanti kepesertaannya langsung aktif. Langsung aktif kalau bisa bayar ya Bang. Benar. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Bang Erwin. Bang, tunggakannya 2 bulan, bisa bayar per 1 bulan dan belum bayar 2 bulan. Gimana nih? Ya. Mungkin dia mau bayar mencicil dulu ini ya. dicicil. Kalau misalnya dia bayarnya, kalau misalnya menunggaknya 2 bulan, bisa kan dibayar 1 bulan dulu. Iya. Oh, itu kalau di BPJS Kesehatan nggak bisa ya Kak? Nggak bisa. Karena dalam sistem virtual account kami mendeteksi itu iurannya terakumulasi langsung di bulan berjalannya. Jadi Iya. kalau misalnya kakak menunggaknya sudah 5 bulan, maka iurannya harus dibayarkan 5 bulan. Kalau misalnya merasa berat untuk membayarkan iuran, bisa pakai program Reha. Betul sekali. Selanjutnya ada Ini dari Kak Ayu Ramadayanti. Pak, Apa, BPJS saya umum. Nah, saat mau bayar tiba-tiba kok sudah jadi menjadi BPI. Berarti Kak Ayu, data orang kakak itu eligible dialihkan sebagai penerima bantuan iuran. Iya, Seperti benar. itu. Nah, kalau misalnya kakak Ayu sendiri ini nggak mau untuk di segmen tersebut, mau mengundurkan diri dari kepesertaan BPI, bisa saja. Cuma sebenarnya sayang ya Bang ya. Iya dong. Bagaimana mekanismenya Bapak dan Ibu tinggal akses saja ke kantor BPJS terdekat. Nanti akan ada surat yang Ibu Bapak tanda tangani, Bapak dan Ibu tanda tangani. Cuma ya kakak harus naik kelas ya. Tidak bisa di kelas yang 3 itu, Iya, harus di kelas 2 benar. atau di kelas 1. Ya boleh dipertimbangkan ya, jadi bilang pertimbangan kakak ya. Oke, terjawab Oke. ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Elanur. Oke. Cara pindah dari BPJS tunggakan PHK 6 bulan ke Mandiri gimana caranya Bang? Berarti dia mau pindah ke Mandiri ya? Iya. Harus dilunasi dulu ya kan Bang? Kalau misalnya dia PHK ya, PHK penjaminan. Nunggak 6 bulan. Oke, ya harus dilakukan dulu ininya. Iya. Pembayarannya ya, baru bisa ini. Oke. Oke, ini ada Kak Bayu Fili yang tadi sudah tidak aktif Bang, maksudnya mau pindah ke BPJS tempat istri. Oh, bisa banget nih Kak. Jadi nanti tempat istri yang bekerja itu kan ada HRD-nya ya, ada HRD bagian umum. Nanti tinggal bilang aja sama mereka supaya dialihkan kepesertaan suaminya menjadi tanggungan si istri. Iya. Seperti itu. Dilaporkan aja ya teman-teman. Tapi dengan syarat sudah 1 kakak ya. Iya. Jadi ketika sudah dilaporkan ke HRD-nya, nanti HRD-nya akan mencoba untuk menghubungi relationship officer masing-masing badan usaha. Ya, jadi nanti kepesertaannya sudah aktif itu nanti langsung aktif sebagai tanggungan. Gitu ya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Cesha Rey Natalia. Bang, kalau lewat online bisa Oke. nggak Kak gantinya tadinya by nyonya? Oke, kalau dari online sebenarnya agak ini ya, dari Pandawa coba dari Iya, Pandawa. coba dari Pandawa. Nanti dimasukkan nomor kakak, terus nanti klik di perubahan data ya, Ya. untuk perubahan bayinya ya. Ya, itu bisa ya. Ya. Oke. Selanjutnya ada dari Ya, yuk Miftah coba. Yuk. Pak, padahal saya belum pernah mendaftarkan anak BPJS, tapi sudah aktif saat saya buka mobil JKN. Bisa gitu. Berarti ya kemungkinan besarnya adalah anak Bapak didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran seperti itu. Gitu ya. Menyambung punya orang tuanya mungkin Iya, Bang. benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Bang Scorpio Boru. Oke. Bang, kalau BPJS kita sudah telat 14 tahun, gimana itu Bang? 14 tahun berarti ya. dari ini ya peralihan akses ke akses BPJS ya. Waduh, nunggak. Lama banget nih. Ya sudah loh. Ya tapi tenang, abang nggak perlu bayarnya 14 tahun. Benar. Ya, BPJS baik kok, karena tunggakannya abang diperhitungkan hanya 24 bulan ke 1 bulan berjalan aja, begitu ya. Jadi kalau misalnya abang di kelas 3 seperti itu dengan iuran 35.000, abang hanya membayar iurannya 875 saja. Iya. Atau di kelas 2 di 2.500.000 seperti itu. Jadi nggak ya per orang ya. Jadi nggak membayar sampai 14 juta atau sampai berjuta-juta. Iya. Ya, gitu ya. Terjawab ya Bapak Ibu. Nah ini Kak D, Iya. Kak D my name. Bikin SKC kan nggak bisa ya kalau masih ada tunggakan BPJS-nya. Yang penting kepesertaannya aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi syarat untuk kepesertaan untuk mengurus SKCK kepesertaannya harus aktif seperti itu. Iya. Dicek aja dulu kepesertaannya tuh di mobile JKN ya teman-teman. Ya, Kak Yayu, terima kasih sudah jawab. Sama-sama Kak Yayu. Sama-sama. Sudah follow atau belum? Iya, follow dulu. Ya. Oke. Oke. Dari Kak Little Queen. Loh. Bang, BPJS dari kebun BUMN udah nunggak 5 tahun. Kira-kira denda berapa ya Om? Dendanya kalau misalnya kalau misalnya sudah nonaktif kepesertaannya tidak ada denda ya selama Iya. dia Bapak dan Ibu di kepesertaan BPPU di mandirinya dia ada tinggal tunggakan nggak ada denda seperti itu. Ya, karena statusnya masih Iya. nonaktif ya Bang. Kadeo, Kak kalau Kadeo. pindah PKN bisa BPJS-nya KIS
Terus kalau bisa itu teh nggak akan bisa pindah ke BPJS berbayar. Kalau misalnya pindah PKM berarti pindah FKTP ya. Pindah FKTP bisa dalam 3 bulan satu kali dalam 3 bulan. Terus itu teh tiba-tiba pindah ke BPJS berbayar. Kalau misalnya berpindah ke BPJS yang berbayar, maka Bapak dan Ibu melakukan perubahan data secara mandiri. Seperti itu bisa melalui kanal kami non tatap muka atau tatap muka. Yes, gitu ya. Ayu Ramadayanti, kalau saya PBI, apakah anak kita ikut PBI juga, Pak? ya biasanya kalau dalam satu keluarga itu terhitungnya bisa ya, karena kan dalam itunya satu keluarga yang terdaftar begitu ya, bisa. Oke. Yang Nurul Amalia, kalau BPJS ada 2 kategori, apa bisa dipakai Pak? PBI dan pemerintah. Biasanya tidak ada sih ini ya, karena satu NIK itu satu kepesertaan, begitu. Jadi nggak ada yang double. Kalau misalnya pun double itu sangat jarang sekali, begitu ya. Sudah baik. Tapi kalau misalnya bisa dipakai sebenarnya bisa aja selagi kepesertaannya aktif, begitu. Yes, benar. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Day My Name tadi. Punya aku tidak aktif karena ada tunggakan 5 juta. BPJS ku bareng sama anak pas lahir 5 tahun lalu. Ya, harus dibayarkan ya Kak. Bayarkan Kakak. Tapi tadi yang kalau 5 tahun yang lalu tenang aja Kakak, pembayarannya bukan dihitungkan 5 tahun. Iya, tapi 24 bulan ke 1 bulan berjalan. Yes, benar. Diskon. Yes. Apalagi besok 12 ya. Iya, 12. Oh ini Kak Bayu Vivi, tapi PT-nya sudah tutup Bang, gimana solusi? PT-nya ini PT siapa? PT yang menanggung kakak atau menanggung suaminya? Kalau misalnya PT yang menanggungnya kakak, yang dengan kepesertaan aktif, nggak ada masalah gitu, begitu ya? Gitu. Jadi tinggal berkoordinasi aja dengan ARD yang di kakaknya, karena kakaknya yang posisinya aktif kan? Begitu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Alfa. Adik saya harus dirawat inap, tapi kenapa harus nunggu 14 hari ya baru bisa aktif BPJS-nya? Iya, mungkin baru didaftarkan. Iya, baru didaftarkan. Memang seperti itu, ada masa tunggunya, Bapak Ibu ya. Iya. Gitu. Tunggu saja ya. Ya. Oke, selanjutnya nih. Oke, Betty 06 Kak, BPJS saya harus bayar tiap bulan. Bisa nggak pindah ke metode yang gratis? Bisa. Cuma Bapak dan Ibu bisa koordinasi terlebih dahulu ke pemerintah daerah setempat ya. Bagaimana syaratnya? Apa syaratnya? Apakah Bapak dan Ibu termasuk bisa untuk dapat gratis atau tidak? Seperti itu ditanyakan saja ya ke pemerintah daerahnya ya. Bisa itu dia paling kecil ada dulu yang Bapak dan Ibu bisa jangkau ke kantor desa atau kantor kelurahan, gitu ya. Karena itu bukan ranah kita juga ya. Benar. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Demain siapa? Demain tadi Bang. Boleh. Mulai kapan Pak potongannya jadi 24 bulan itu? Pas itu aku ke BPJS Lampung katanya belum berjalan. Waduh. Kapan itu Kak? Sudah dari lama kok Kak, 24 bulan per 1 bulan berjalan Kak. Iya. Coba datang lagi aja. Iya. Dipastikan ya Kak. Boru Manalu, BPJS kelas 3 artinya apa Bang? BPJS kelas 3 berarti hak perawatan kelasnya ketika rawat inap ya di kelas 3 seperti itu. Yes, gitu ya. Terjawab ya Kak. Bayu Fili, berarti bisa melalui perusahaan dari istri, bisa banget Bisa banget dong. Tapi yang tadi ya, kepesertaan suaminya memang sudah nonaktif dan mau dialihkan ke pesertaan si istrinya, bisa. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga cara dari Kak Siti Aisyah. Ya. Pak, kan kau udah berhenti. Aku nih, Pak, kan aku udah berhenti kerja di Batik. Otomatis kan BPJS ku udah nggak aktif lagi. Cara mengaktifkannya gimana tuh Bang? Oke, cara mengaktifkan BPJS yang sudah aktif, teman-teman sekalian itu bisa kita tuh ada 2 kanal pelayanan ya. Pelayanan tatap muka sama non tatap muka. Untuk yang tatap muka, teman-teman sekalian itu bisa datang di kantor BPJS terdekat ataupun di mal pelayanan publik untuk Pematang Siantar, karena kita nggak aktif lagi di kantor ya. Benar. Tapi di mal pelayanan publik. Dan kalau misalnya yang non tatap muka, kita tuh ada yang namanya itu mobile JKN dan juga ada Pandawa. Jadi bisa diaktifkan di situ ya teman-teman. Terima kasih Kak Siti Aisyah. Selanjutnya nih dari ini Kak Lin, BPJS kelas 1 BGS kah Bang? BGS ini apa ya Kak? BGS itu apa tuh? Bagus. Itu apa? Bagus dong. Iya, kualitasnya ya, bagus. Kami dari BPJS Kesehatan kami bilang nggak bagus. Iya, pasti bagus gitu. Kalau misalnya ada Bapak dan Ibu tidak puas dengan pelayanan
atau memiliki kendala seputar pelayanan, bisa melakukan pelaporan ke kanal-kanal kami yang tersedia Bapak dan Ibu. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu terkendalanya di fasilitas kesehatan, terutama di rumah sakit, Bapak dan Ibu dapat menghubungi petugas BPJS 1 yang ada di situ. Ada foto kami Bapak dan Ibu petugas BPJS 1 di 5 titik strategis. Bapak dan Ibu tinggal bisa menghubungi kami. Seperti itu ya. Yap. Ya. Nah, BPJS 1 itu apa sih Bang? BPJS 1 itu akronim itu Bang. Iya, Dari akronim ya, Bang. BPJS siap membantu. Siap membantu. Ya. Juga ya namanya. Iya. Yap. Selanjutnya. Apa lagi nih? Selanjutnya dari Kak Scorpio Girls. Apa ada pemutihan bila yang sudah menunggak bertahun-tahun? Nah, kalau untuk pemutihan tersendiri, kita itu masih menunggu teman-teman regulasi dari pemerintah pusat. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Kita doakan saja lancar semuanya, jadi bisa dilunaskan pada tunggakan-tunggakan teman-teman sekalian ya. Nih dari Boru Manalu. Ya. Bang, BPJS kalau kita jarang berobat tapi punya BPJS, apakah itu masih aktif? Kalau misalnya, jadi gini Bapak Ibu, status Ya. kepesertaan untuk yang terutamanya PBI ya, Iya, benar. itu tidak menghitung ritme Bapak dan Ibu mengakses layanan JKN, begitu layanan kesehatan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu jarang banget ini sakit seperti itu, jangan banget ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit, itu tidak semerta-merta menghapus kepesertaan Bapak dan Ibu seperti itu. Jadi kepesertaan Bapak Ibu dinyatakan nonaktif itu karena ya memang dari pemerintah daerahnya mengurangi seperti itu kuotanya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang itu gara-gara Bapak dan Ibu tidak mengakses layanan, itu hoax ya. Hoax, Nggak benar ya. Oke. Sama nih Bang, dari Kak Aristi juga nih. Aristi anak pertama. Kak, BPJS kami udah lama nggak dipakai, itu gimana? Nah ya, tidak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya. Malah bagus ya, berarti kan sehat terus. Ya benar. Dan iuran Bapak Ibu sekalian membantu teman-teman yang sakit gitu ya. Oke. Apalagi nih Bang? Selanjutnya nih Bang, dari Kak Marik Mardiansyah. Pak, gimana cara mengaktifkan BPJS KIS bagi bayi yang baru lahir? Oke, Oke. kalau misalnya bayi baru lahirnya masih di rumah sakit ya, kalau misalnya bayi rumah sakit, nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi bagian pendaftaran atau bagian customer service untuk kepesertaannya ini didaftarkan seperti Ibu. Nanti melalui aplikasi SIPP namanya. Jadi ketika didaftarkan, nanti kepesertaan Bapak dan Ibu, kalau misalnya si ibunya adalah KIS, penerima bantuan iuran PBAPBN, maka anaknya juga otomatis ya Bang. Cuma dengan syarat Bapak dan Ibu, kepesertaan tersebut berlakunya 3 bulan gitu ya. Jadi dalam waktu 3 bulan itu Bapak dan Ibu wajib memasukkan si anaknya ke dalam sistem Dukcapil dengan ada NIK, nanti bisa divalidasi ke BPJS Kesehatan. Jadi supaya kepesertaan anaknya lama gitu ya Bang, nggak langsung aktif, non aktif kepesertaannya. Gitu. Terjawab ya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Yekti Malik. Bang, 3 bulan nunggak terus. 3 bulan nunggak terus suami kerja pabrik. Kan itu ikut BPJS yang ditanggung sama pabrik. Yang 3 bulan sebelumnya yang masih nunggak itu gimana tuh Bang? Berarti Ya, harus masih tetap tertunggak. dibayarkan. Ya, masih tertunggak. Ya, Ya, masih Bapak Ibu. tertunggak. Dan wajib tetap dibayarkan. Ya, harus tetap dibayar ya Bapak Ibu. Oke, lanjutnya Bang. Dari Kak Bayu Fili nih tadi Bang. Bang, tapi kemarin udah lapor juga ke perusahaan istri, tapi disuruh urus sendiri melalui Oke. JKN. Ya, begini Bapak Ibu, kalau misalnya seperti itu, salah satu ininya, Bapak dan Ibu tinggal inikan aja, datang saja ke kantor BPJS terdekat ya, Ya. dibawa kartu keluarganya. Nanti kalau misalnya sudah ada kartu keluarganya, Bapak Ya. dan Ibu tinggal bilang saja kalau misalnya mau mengalihkan mengalihkan Kan kepesertaan. kepesertaan Iya. menjadi tanggungan si istrinya, seperti itu. Nah, terjawab ya Bapak. Nah. Kak Bayu Fili. Ini nih Kak, Ya. driver rantau. Apa tuh? ADH resign, mau klaim JHT tapi expired nunggu giliran, bisa nggak klaim JHT? Beda Ya. beda room ya Bapak Ibu ya. Beda room. Kalau JHT, JKM, yang itu semua dari BPJS Keterangan. Jam Sostek ya. Iya, Sostek. Jam Jadi Sostek. bisa menghubungi Jam Sostek. Kami dari BPJS Kesehatan ya Kak. Yap. Nah, mau dikonfirmasi aja ke instansi terkait ya. Kalau nih Kak dari Kak Elina, Betul. Kak, kalau BPJS tidak aktif bagaimana Kak? Ya aktifkan, Iya. bisa beralih segmen ya Iya, seperti itu ya. benar, bisa. Kalau misalnya nonaktifnya gara-gara premi, maka dibayarkan Bayarkan tunggakannya. Benar. Itu. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Galestrina. Oke. Pak, kalau yang dapat bantuan kepesertaan atau PKH itu bisa bikin BPJS pemerintah nggak? Atau perlu SKTN? Oke.
Biasanya ya Kak, kalau misalnya keterima PKH itu biasanya keterima juga dia di PBIJK, karena kan dia kan satu paket seperti itu. Jadi pertanyaan tadi apa gimana? Apa perlu SKTM? Apa perlu SKTP? Kalau misalnya mau untuk mengurusnya ya, Iya. ya Bapak dan Ibu bisa koordinasi dengan Iya. ininya dulu ya, kantor kelurahan atau kantor desanya. Ya. Karena tiap daerah punya regulasi yang berbeda regulasi ya, kan, berbeda Bang? ya. Coba dikonfirmasi aja ya teman-teman. Yo, iya. Oke, selanjutnya nih. Nih, Kak Iya, gimana Iya. cara BPJS buat anak kecil balita? Anak kecil balita ya bagaimana daftarnya? Ya bisa didaftarkan aja langsung Kak. Iya. Bisa melalui kanal kami di Nonton Tatap Muka sama Tatap Muka ya. Yap. Nah, selanjutnya nih Bang, Oke. dari Kak Siti Aisyah tadi Bang. Pak, persyaratannya apa ya kalau mau mengaktifkan kembali BPJS jadi BPJS Mandiri? Karena saya baru berhenti bekerja. Oke, Boleh, itu jawab. bisa ke kanal pelayanan publik, mal pelayanan publik ataupun ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa KK udah cukup ya kan? Pak? Ya, benar. KK aja udah cukup ataupun berserta dengan m-banking ataupun buku rekening, Buku gitu rekening. ya. Jadi nanti diaktifkan ke sebagai mandiri gitu. Dan kalau misalnya nggak mau ke tempat pun bisa ada yang namanya itu dari mobile CKM tadi Benar, Pak. benar, Nah benar. itu nanti cuma diminta untuk rekening dan nanti ada pilihan auto debit. Jadi nggak lupa ya kan Bang untuk membayarnya. Nah, Ini dari Kak Mariana 05, BPJS Betul, ada Bang. kartunya nggak Bang? Ada kartunya. ada. Ada kartunya tapi secara digital ya Bapak Ibu ya. Iya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendownload aplikasi yang ada di atas nih. Yes. Aplikasi mobile JKN yang logonya warna biru, Bapak dan Yep. Ibu bisa mendownloadnya melalui App Store atau Play Store. Seperti itu. Nanti tinggal registrasi, masuk. Bapak dan Ibu tinggal klik yang kartu digital. Contohnya Iya. seperti ini. Mana tuh Bang contohnya Bang? Nih, kalau misalnya ini, mereka Iya. kelihatan nggak? Ini, Bapak dan Ibu tinggal klik aja ini yang ada tulisan kartu. Nanti di kartunya bisa kelihatan nih. Langsung keluar Kartunya ya Pak? secara digital. Jadi Bapak dan Ibu ketika mengakses layanan, baik itu di puskesmas atau di FKTP, Bapak dan Ibu tinggal bisa menunjukkan saja. Gitu. Iya benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Elina Nayatun 04. Jadi harus bayar dulu baru dikasih aktif BPJS-nya Kak. Iya. Iya dong. Jadi mohon diaktifkan dulu ya, mohon dibayarkan Ya. dulu ya Kakak. Dari Kak Yana, Pak. Apa itu Bu? Iya. Ada bisa dibantu Ibu? Lupa ya Pak. Iya. Kirain ada sambungannya. Oke. Selanjutnya nih dari Kak Bayu Fili lagi nih. Oke. Ada biayanya nggak ya Bang untuk pemindahannya? Nah, pemindahan apa nih Kak Bayu Lili? Coba dijelaskan dulu nih pemindahan apa tadi ya? Perpindahan paskes kah? Perpindahan apa? Ya, Perpindahan segmen kah? Tapi semuanya kalau misalnya bagian administrasi nggak ada ya? Iya. Nggak ada biaya ya Bapak Ibu ya? Ini nih Kak dari Kak Rara Abayomi. BPJS ku tiba-tiba nonaktif PBI padahal lagi berobat jalan. Kakak jangan khawatir, bisa langsung ke kantor BPJS terdekat atau misalnya melalui aplikasi Pandawa. Kakak tinggal ini aja, peralihan saja ke pesertaan ke Mandiri. Kalau misalnya kakak nonaktifnya belum ada 30 hari sejak nonaktif, kepesertaannya bisa langsung dibayarkan iurannya Bisa ya Bang? dan langsung aktif. Jadi kalau misalnya kakak terkendala rawat jalannya hari ini, besok ketika kakak langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan atau mengakses Pandawa, Ya. besoknya langsung bisa itu kalau bisa langsung Iya. dibayarkan. Gitu. Oke. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Rafas 02. Bang, gimana cara cek BPJS? Aktif atau tidak mungkin ya? Nah, itu Oke. gampang banget Coba, tuh. Bang. Bisa dari aplikasi kita nih yang Ya. di sudut kiri nih. Kiri atau kanan? Kiri ya? Nah, yang ini nih. Yang di kayak sini gini. tuh, Ya, ini. ini ya. Ya, Dari yang ada tuh yang kayak gini Mobile ininya. JKN. Ya, JKN. benar. Ataupun dari Pandawa bisa juga teman-teman. Yang nomornya berapa tuh Bang? 0811 8165 165. Gitu dia. Yoi. Oke, selanjutnya Bayu Fili yang BPJS suami tadi Bang, yang mau dimasukkan ke istri, iya kenapa Kak? ya. Waduh, kayaknya Oh, kakak pemindahan ini ya, pemindahan Iya. segmen tadi ya, Bang. Kenapa Kak? Terus Baru Gemini Gemini. terus ada gambar burungnya. Waduh. Kak, persyaratan untuk pendaftaran mana dulu? Mana tadi? Pendaftaran mandiri ke kantor BPJS apa aja? Nanti kalau kakak tinggal bawa saja kartu keluarga sama buku rekening ya. Buku rekening, ya benar. Ya semuanya itu Bapak dan Ibu nggak perlu untuk pakai fotokopi. Jadi di BPJS Ya. Kesehatan sudah tidak ada fotokopi lagi Bapak Ibu. Yes. Tinggal menunjukkan fotonya saja boleh atau Bapak Ibu bawa yang asli juga boleh. Nanti itu nggak kami terima gitu kok Bapak Ibu. Bukan Iya. kami
nggak kami terima, gimana ya maksudnya? Tidak kami ambil. Iya, Karena kita dikembalikan ambil, lagi, iya. dikembalikan lagi seperti itu. Kami cuma melihat saja. Iya, melihat saja. Mengembalikan Ya, kembali. gitu ya. Yap. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu semuanya sudah tidak ada fotokopi. Bahkan kalau di rumah sakit, Bapak dan Yap. Ibu, ketika administrasinya saja kami tidak menerima lagi dokumen fotokopi, baik itu fotokopi KK atau fotokopi KTP seperti itu. Karena itu termasuk di janji layanan. Kalau di FKRTL itu ada 6 janji layanan. Salah satunya adalah tidak menerima dokumen fotokopi. Yes, Begitu. benar. Selanjutnya Bang, ada juga dari Kak Nelly Herna. Pak mau tanya, Oke. tadinya punya BPJS gratis, tiba-tiba kok mati, apa bisa diaktifkan kembali? Nah, Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya tiba-tiba nonaktif bisa, apalagi yang sebelumnya itu PBI ya Bang. Dan jadi coba diajukan aja lagi ke kantor kelurahan terdekat atau kantor desa terdekat. Jadi biar bisa diajukan lagi tuh. Jadi kalau misalnya memang masih eligible. Nah, kalau misalnya masih eligible nanti bisa diaktifkan lagi gitu ya. Ya, ini dari Kak sayang kamu, BPJS tidak diprioritaskan di rumah sakit, banyak ditolak alasan ruang habis. Kakak sayang kamu, kalau Iya. misalnya nanti waktu ada kendala di rumah sakit dan ada banyak kayak alasan-alasan seperti itu, kakak tinggal hubungi saja petugas BPJS 1. Yes. Petugas BPJS 1 itu nanti kakak bisa lihat infografisnya di titik-titik strategis di rumah sakit ya. Iya, benar. Nanti kakak coba akan dibantu seperti itu. Kalau memang misalnya nanti akan dicari tahu apakah memang ruangannya sudah habis atau enggak seperti itu. Nanti akan dicarikan jalan keluar Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu khawatir begitu. Seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pasti ada posternya ya. BPJS 1 seperti itu. Iya. Kak, ini udah jam 15.57 nih. Iya ya, udah nggak terasa Bang. Udah Iya. mau sejam loh kita berbincang-bincang ini sama teman-teman sekalian. Apa artinya ini, Pak? Jadi sepertinya kita harus mengaktifkan 5 pertanyaan terakhir. Yes. Iya, jadi buat teman-teman sekalian nih, ada pertanyaan yang belum terjawab, coba di spam aja biar Di-spam nanti aja. yang paling rame, yang paling heboh akan kita jawab. Ya, nanti akan dipin. Ya, nanti bakal kita pin ya, teman-teman. Ya, coba. 5 pertanyaan terakhir. Ayo coba di spam teman-teman. Tapi jangan lupa juga Bapak dan Ibu, karena kita live-nya tiap hari, supaya Iya. Bapak dan Ibu ternotifikasi. Yes. Silakan untuk menambahkan klik tambah ya kan di profile Iya. kami, di follow Bapak dan Ibu, supaya nanti ketika kami live, Bapak Ibu ada pertanyaan seputar BPJS Kesehatan bisa langsung ditanyakan. Kita juga punya banyak konten-konten menarik loh Bang. Jadi Benar sekali. teman-teman bisa lah datang, singgah, lihat gitu kan, Iya. like gitu kan. Beberapa postingan-postingan kita ya Bang ya, Iya, benar. semuanya edukatif ya. Iya, benar. Nah, gitu ya. Oke. Dari kakak apa ini ya bahasa Hangul Koreanya ini. Iya. Kak, saya mau bayar tunggakan BPJS tapi punya saya sendiri saja. Soalnya saya sudah keluar dari kakak. Apakah bisa? Jadi kalau misalnya kakak posisinya sekarang masih dalam satu keluarga gitu kan, entitasnya masih sama Iya. dan masih tertunggak di dalam satu entitas tersebut, maka dilakukanlah pelunasan dulu, ya kan? Nanti setelah dilakukan pelunasan, kakak ini bisa berpindah sendiri jadi segmen mandiri tapi sendiri seperti itu bisa. Nanti dari mulai ke depan kakak bisa membayar iurannya sendiri Secara sendiri. bisa Karena kakaknya udah sendiri tadi. benar Bang. benar Oke, 4 pertanyaan terakhir teman-teman. 4 pertanyaan terakhir ini Ayo. lanjut. Mana Bang? Oh ini nggak kelihatan. Oke, selanjutnya nih dari Kak Widaningsi. Yoi. Kak, dulu aku pernah kerja di pabrik, punya BPJS, sekarang udah 5 tahun keluar kerja, udah nggak aktif, gimana solusinya? Nah, gimana tuh Bang? Kalau sudah kerja di pabrik, sudah 5 tahun keluar kerja dan udah nggak aktif, ya solusinya ya berpindah segmen ya, berpindah segmen ke Iya, mandiri, ke mandiri. seperti itu, Iya. supaya nanti kepesertaannya tetap aktif kembali. Jadi mandiri nanti kalau tinggal pilih kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Yes, benar. Pindah segmen ya, solusinya Yoi. Kak. Selanjutnya nih, 3 pertanyaan terakhir. 3 pertanyaan Ya. terakhir. Dari siapa tuh Bang? Kak Ami Yendel. Amin Del. Pak, kalau BPJS anak sudah nggak aktif, gimana cara mengaktifkannya? Non-aktifnya ini di segmen apa terlebih dahulu? Yes. Kan, Bapak Ibu ya. Nah. Kalau misalnya segmennya di PBI seperti itu penerima bantuan iuran, maka Bapak dan Ibu bisa terlebih dahulu mengusulkan mengarahkan datanya ke bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, bisa melalui kantor desa, atau kantor kelurahan. Iya, benar. Terjawab ya Yuk. Bapak Ibu. Lagi, Selanjutnya 2 pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan. Ayo Dari Kak Borja. Kak Borja, Bang mau pindah vaskes gimana? Nah,
cara pindah Vaskes itu mudah banget ya teman-teman. Ya. Sekarang kita tuh bisa pindah Vaskes dari online, nggak harus Benar. datang ke kantor. Benar Itu sekali. dengan cara di mobile JKN ya kan Bang? Benar sekali. Ada fitur apa tuh Bang mobile JKN? Mobile JKN nanti Bapak dan Ibu tinggal klik perubahan data. Perubahan data. Jadi tinggal klik perubahan data, Bapak dan Ibu nanti tinggal memasukkan provinsi mana, Iya. baru kabupaten mana, nanti tinggal dipilih saja. Seperti Yes. itu. Nanti juga Bapak dan Ibu bisa melihat di situ jumlah peserta yang terdaftar di situ berapa, gitu ya. Kalau misalnya sudah pesertanya banyak lebih dari 15.000, oh kayaknya nggak enak nih di sini, karena Iya. bisa milih, gampang banget sebenarnya kalau dari situ ya. Iya. Gitu ya. Fiturnya udah banyak banget ya Banyak Bang. sekali. Selain itu juga kalau misalnya di aplikasi mobile JKN ada bugar loh Bapak Ibu. Bugar Ya, itu apa benar. nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu lagi yang sering jalan santai, Iya, apa segala macam, atletis. itu bisa kelihatan berapa ribu langkah, berapa ini, Bapak Ibu. Banyak sekali bugar. Fiturnya banyak banget. Yes. Bisa mulai dari download aja dulu ya kan Bang? Benar sekali. Bisa juga untuk ini pengingat Bapak dan Ibu untuk yang pasien TBC jadi minum obat ya. Iya. Nah, jadi nanti ada pengingatnya begitu seperti alarm seperti itu ya. Yap, benar. Boleh, lanjut Kak. Oke, pertanyaan terakhir Bang. Dari Kak Indri, Kak Indri. saya sekakak bertiga, suami dapat KIS, apakah harus bikin BPJS bayar bertiga supaya bisa dapat berdua? Oh enggak Kak, kalau misalnya suaminya sudah dapat yang KIS, ya sudah dapat yang BPJS yang gratis ya dari pemerintah ya. Kalau misalnya untuk mendaftar yang keduanya itu nggak perlu si suaminya itu juga mendaftar, tinggal yang kedua saja. Cuma dengan catatan ketiganya harus di kelas yang sama ya Bang ya. Iya, benar. Nggak bisa kakaknya ini kelas 3, orang yang suami istri dan anaknya di kelas 1. Kelas 1, Bisa. ya. Harus ada persamaan kelasnya. Oke. Yes, benar. Oke, terjawab semua teman-teman. Nggak terasa banget ya, Bang. Udah Iya. 1 jam kita berbincang Benar. dengan teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya dari teman-teman sekalian ini ada nih pertanyaan yang belum kejawab, tenang aja teman-teman. Kita bakal live lagi. Kita Yoi. bakal live lagi di TikTok. Nah, Dan kalau misalnya pun memang nanti ketinggalan nih Bang, Benar bisa nggak tuh sekali. Bang dinonton lagi? iya, Bapak dan Ibu yang mau lihat nih cuplikan kita tadi live, Bapak Iya. dan Ibu bisa banget untuk mengunjungi YouTube kami. Iya. YouTube kami di username-nya @siantarsehat ya. Sama juga kok. Iya benar. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ada pertanyaan serupa nanti videonya bisa diulang di situ. Diulang. Ya, Nah, untuk gitu, Bang. kelewat tadi kan Bang, Bener. terlalu kedengar suaranya bisa dinonton di situ. Iya, Oke. Ya ini Bang. Oke. Gimana tuh Bang? Jadi ya. ini kalau kan ini live-nya sudah berakhir nih Bapak dan Ya. Ibu. Kalau misalnya mau punya pertanyaan lagi seputar BPJS Kesehatan jangan khawatir. Iya. Ya, Bapak dan Ibu, karena masih banyak kanal-kanal yang lain yang Yes. BPJS Kesehatan dari masing-masing kantor cabang itu ada yang live. Jadi Live. Bapak dan Ibu tinggal lihat saja di hashtag-nya BPJS Kesehatan. Yap. Nanti akan banyak rekomendasi live-live-nya begitu Bapak dan Ibu. Iya. Bisa ditanyakan saja ke situ. Yes. Oke? Benar. Ya, tapi yang terakhir sekali Bapak dan Ibu jangan lupa di follow dong, follow di kami. Kami kasih 5 detik ya. 5 detik kan? 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum. Ya, bye-bye. Bye-bye.